serangkaian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah serangkaian kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat perubahan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua yaitu kebijakan moneter dan perekonomian terbuka. Keterbukaan ekonomi suatu negara sangat memberikan konsekuensi pada perencanaan dan kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu kebijakan moneter dan siklus bisnis. Poin A yaitu pola kebijakan moneter. Pola kebijakan moneter terbagi kepada dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang dilakukan untuk mendorong pemulihan perekonomian pada saat resesi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi perekonomian tidak mengalami pemanasan. Poin B, arah kebijakan moneter. Arah kebijakan moneter terbagi kepada dua. Yang pertama yaitu procyclical atau accommodative monetary policy. Yang kedua yaitu counter cyclical monetary policy. Yang keempat yaitu penentuan respon kebijakan moneter. Penentuan respon kebijakan moneter dibagi kepada dua, yaitu yang pertama rule-based policy dan disruption-based policy. Yang kelima, tujuan kebijakan moneter. Ada 3 tujuan kebijakan moneter, yaitu yang pertama single objective, meliputi stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar. Yang kedua yaitu dual objective, yaitu meliputi stabilitas harga dan nilai tukar, serta stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu multiple objective, meliputi stabilitas harga, nilai tukar, serta pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter terdiri dari 3. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka berbentuk kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral, baik di pasar sekunder maupun di pasar primer melalui mekanisme lelang ataupun non-lelang. Yang kedua yaitu fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu cadangan wajib minimum. Cadangan wajib minimum adalah jumlah likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank komersial. Selanjutnya yaitu sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter terdiri dari 2. Yang pertama yaitu pendekatan harga. Pendekatan harga didasarkan pada hipotesis bahwa tingkat harga secara efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Yang kedua yaitu pendekatan kuantitas. Pendekatan kuantitas didasarkan pada hipotesis bahwa besaran-besaran moneter dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Selanjutnya yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter bekerja dalam suatu mekanisme transmisi, yaitu suatu proses di mana kebijakan moneter mempengaruhi kegiatan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kelambatan dalam kebijakan moneter, yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter mempunyai kelambatan pada waktu yang relatif panjang dan bervariasi. Kerangka strategi kebijakan moneter memiliki 4 kerangka, yaitu yang pertama exchange rate targeting, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap yang diakui secara internasional, mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi rendah. Monetary targeting, dengan menetapkan pertumbuhan uang yang beredar di masyarakat. Inflation targeting, dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga. Yang keempat yaitu implicit target, tanpa menargetkan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian sampai tujuan akhir kebijakan moneter. Negara-negara penganut ITF, terdapat 36 negara yang menggunakan ITF. Prinsip pelaksana ITF.
ITF adalah kerangka kerja kebijakan moneter secara transparan dan konsisten untuk mencapai sasaran inflasi dari tahun ke tahun. Memiliki 4 prinsip. Yang pertama yaitu institutional commitment, yang kedua public announcement, yang ketiga yaitu information inclusive approach, yang keempat yaitu good government. Tingkatan inflasi pasca ITF negara maju ada 2 perbandingan, yaitu yang pertama Reserve Bank of New Zealand. Sejak implementasi ITF Maret 1990, inflasi Selandia Baru di bawah target kecuali pada tahun 1995, 2000, 2006, dan 2011. Yang kedua yaitu Bank of England. Oktober 1992, Bank Sentral Inggris awalnya menetapkan target inflasi 1-4% menjadi 2,5% dan sekarang menjadi 2% dari Desember 2003 dan sampai sekarang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fitri Rahmayanti yang selanjutnya, yaitu tipe target inflasi dalam ITF. Dengan kerangka ITF, Bank Sentral harus melakukan penetapan target inflasi dengan memilih salah satu dari 3 target. Yang pertama yaitu point target, yang kedua point target with tolerance band, yang ketiga target range. Untuk negara Indonesia, dia menggunakan tipe target inflasi dengan tipe point target with tolerance bands. Yang selanjutnya itu model teoritis analisis ITF. Evaluasi atas kerangka strategi kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menganalisis perilaku bank sentral dalam konteks stabilitas makroekonomi. Perilaku bank sentral dalam merespon gejolak yang mengganggu stabilitas makroekonomi dapat dimodelkan dengan suatu fungsi reaksi. Dalam kaitannya dengan penerapan ITF, evaluasi atas fungsi reaksi bank sentral bertujuan untuk melihat bagaimana bank sentral mengarahkan kebijakan moneter agar sesuai dengan target inflasi yang telah ditetapkan. Pemodelan untuk mengevaluasi kerangka strategi kebijakan moneter melibatkan 2 komponen. Yang pertama yaitu Central Bank Objective Function, yaitu fungsi utilitas bank sentral yang mencerminkan preferensi pembuat kebijakan dalam menghadapi trade-off antara fluktuasi output dan inflasi. Yang kedua, Central Bank Concentrate, yaitu fungsi kendala bank sentral yang diderivasikan dari model sisi penawaran dalam perekonomian. Yang selanjutnya itu paradigma baru kebijakan moneter. Yang pertama, tantangan kebijakan moneter. Global Financial Crisis atau GFC tahun 2008-2009 mengajarkan beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan moneter. Yang pertama, beragam tantangan dan pilihan instrumen. Yang kedua, kestabilan makroekonomi dan kestabilan sistem keuangan. Yang ketiga, peranan kebijakan nilai tukar dalam implementasi ITF. Yang kedua, paradigma baru kebijakan moneter. Pasca GFC 2008-2009, paradigma kebijakan mengarah pada pentingnya kestabilan sistem keuangan dalam mendukung kestabilan harga. Kompleksitas permasalahan dan tambahan sasaran kebijakan mengisyaratkan perlunya penguatan strategi bauran kebijakan. Dalam konteks perekonomian kecil dan terbuka, perlu didukung oleh penguatan kelembagaan. Selanjutnya evolusi kerangka strategis kebijakan. Kerangka strategi yang berfokus pada sasaran stabilitas harga berevolusi dari Inflation Targeting Framework atau ITF, Flexible Inflation Targeting Framework atau FITF, dan kemudian berubah menjadi Integrated Inflation Targeting Framework atau ITF. Kemudian, perbedaan karakteristik dari paradigma baru. Yang pertama, dari sasaran makroekonomi, terdapat stabilitas harga, stabilitas output, dan stabilitas keuangan. Yang kedua, dari aspek kelembagaan, terdapat mandat stabilitas harga, mandat stabilitas keuangan, dan struktur kewenangan. Yang ketiga, dari kebijakan pendukung, terdapat kebijakan fiskal dan keberlanjutan utang pemerintah, dan kebijakan aliran modal. Selanjutnya, kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, kebijakan moneter di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1998. Terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, periode awal terbentuknya Bank Indonesia. Yang kedua,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, periode kewenangan Dewan Moneter atau Menteri Keuangan sebagai Ketua, Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota, selaku perumus kebijakan moneter. Selanjutnya, kebijakan moneter di Indonesia pada tahun 1999 sampai 2020. Terdapat 3 periode. Yang pertama periode 1999 sampai 2003, BI pada periode stabilisasi pasca krisis. Yang kedua, periode 2004 sampai 2008, terdapat penerimaan strategi ITF oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, periode 2009 sampai dengan sekarang, penguatan kerangka operasi moneter. Materi selanjutnya, perubahan kerangka strategi Bank Indonesia tahun 1999 sampai tahun 2009. Kesimpulan studi ITF di Indonesia yaitu evaluasi menunjukkan ITF berhasil memperkuat tata kelola, transmisi kebijakan moneter dan acuan pelaku pasar, namun kredibilitas masih perlu ditingkatkan. Materi selanjutnya yaitu perubahan kerangka strategi Bank Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2020. Pada tahap perubahan kerangka strategi fase 2010 sampai tahun 2020, terdapat 3 kondisi makro yaitu yang pertama capital outflow dan inflasi tinggi. Yang kedua, capital inflow dan kenaikan harga komoditi global. Yang ketiga, capital reversal dan perlambatan pertumbuhan serta penurunan harga komoditi global. Materi selanjutnya, strategi fleksibel ITF oleh Bank Indonesia. Strategi ITF yang saya jelaskan secara singkat yaitu target fleksibel ITF ini mempunyai 5 elemen. Elemen yang pertama yaitu target inflasi, elemen kedua instrumen dan operasional, yang ketiga proses pengambilan keputusan, yang keempat transparansi dan akuntabilitas, yang kelima koordinasi dengan pemerintah. Materi selanjutnya, perubahan kerangka strategi oleh Bank Indonesia. Dengan adanya perubahan dari elemen pokok inflation targeting framework, Bank Indonesia menjadi elemen pokok fleksibel inflation targeting framework Bank Indonesia tanpa mengubah tujuan utamanya, yaitu inflasi menjadi prioritas pencapaian dan acuan kebijakan moneter. Materi selanjutnya yaitu perubahan bunga acuan kebijakan oleh Bank Indonesia. Penggunaan instrumen Bank Indonesia 7-day repo rate sebagai suku bunga kebijakan baru diharapkan memberikan dampak melalui pertama, penguatan sinyal kebijakan moneter melalui pasar uang. Yang kedua, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter pada pergerakan suku bunga pasar uang dan perbankan. Yang ketiga yaitu pendalaman pasar keuangan. Lalu materi selanjutnya yaitu pencapaian target inflasi Indonesia. Meskipun beberapa kali meleset dari target, realisasi inflasi di Indonesia mengalami kecenderungan menurun sejak Bank Indonesia menggunakan strategi ITF serta FITF dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Baik, hanya sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.